Selamat beberapa bulan sahabat Taman Palma di seluruh Indonesia. Saya Yulianus Matana, saat ini saya berada di BSIP Taman Palma di Manado di Sulawesi Utara. Saat ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani dan didampingi seorang sahabat, seorang teman, seorang pejuang juga di bidang budidaya, khususnya Taman Palma. Saat ini saya memperkenalkan diri, di samping saya adalah Bapak Dr. Noli Bari MSI yang juga seorang, sudah sampaikan di awal, adalah sangat pemerhati di Taman Palma. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Ya baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Nah, saat ini kita akan diskusi Pak. Saya panggil Pak Nolia sebagai akrab supaya kita santai dan rileks. Saat ini terutama di Sulawesi Utara Pak Noli, tentang Taman Palma itu makin tahun, setiap tahunnya bukan lahan yang makin bertambah, justru lahan makin berkurang. Ya. Menurut Pak Noli, kira-kira mensiasati situasi demikian, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Ya, terima kasih Pak Yulianus. Memang kalau melihat perkembangan pertanian secara keseluruhan, bukan cuma di kelapa, bahwa area khusus untuk pertanian makin menyempit. Itu karena pertambahan penduduk, alih fungsi lahan yang tidak bisa kita pungkiri, itu akan berlangsung terus dan menjadi tantangan yang besar untuk dunia pertanian. Jadi bukan cuma sekedar luas areal, sekarang diperhadapkan dengan SDM di bidang pertanian. Sebenarnya manusia yang bergerak di bidang pertanian makin berkurang karena pandangan orang petani itu tidak terlalu menjanjikan, termasuk di kelapa. Contohnya di kelapa itu cari pemanjat untuk panen aja makin lama makin susah. Jangankan area kelapa, untuk bekerja langsung di dunia perkebunan kelapa itu kita jadi mensiasati makin mengecilnya area untuk tanaman kelapa, harus ada peranan pemerintah. Dulu ada undang-undang tentang pelestarian atau lestari pertanian, pertanian khususnya sawah. Tapi itu pun tidak jalan betul. Tetap aja persawahan makin berkurang. Kemudian apalagi dunia perkebunan, perhatian pemerintah ke komoditi kelapa ini kayaknya makin lama makin menurun. Makanya pimpinan kita pernah dulu mengatakan kelapa ini kayaknya mau sunset, tapi kita harus berjuang mempertahankan karena setahu saya dari semua jenis tanaman multipurpose itu yang paling banyak kelapa itu. Tadi tree of life, betul, sawit enggak, segala macam tanaman palma lain, cuma kelapa. Jadi harus kebijakan memperhatikan pemerintah mengenai luas yang makin berkurang. Kita tidak bisa pungkiri itu, tinggal menunggu kebijakan pemerintah bagaimana untuk mempertahankan areal yang sudah ada atau ekstensifikasi, bukan lahan-lahan baru untuk pengembangan kelapa. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Jadi ada dua kuncinya. Yang pertama adalah memperhatikan kebijakan pemerintah, kemudian yang kedua ekstensifikasi khususnya untuk tanaman perkebunan. Yang menarik adalah kebutuhan untuk produksi dalam hal ini buah kelapa bukan makin menurun, tetapi justru makin meningkat. Nah, yang menariknya bahwa perlu saya sampaikan di awal tadi Pak Noli, bahwa produksi makin turun. Nah, kira-kira kiat untuk mempertahankan produksinya atau justru meningkatkan produksi kelapa itu gimana Pak Noli? Oke, terima kasih banyak Pak Yu. Langsung saja bahwa produksi kelapa itu sangat tergantung pada dua hal utama. Kualitas kelapa unggul, yang tentunya mempunyai produksi yang banyak per pohon, dan budidaya langsung, maksud saya pemeliharaan. Ada program pemerintah yang selama ini jalan, tapi belum tahu hasilnya bagaimana, yaitu peremajaan. Itu program di Jebun yang tiap tahun memberikan dana miliaran ke beberapa daerah sentra kelapa Indonesia, dan itu berjalan terus sampai sekarang, dan itu salah satu upaya untuk itu meningkatkan produksi kelapa. Jadi dua hal ini yang penting yang harus tetap dilakukan agar supaya produksi kelapa bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan industri, yaitu
meningkatkan tindakan budidaya semakin canggih atau makin akurat. Kedua, program peremajaan harus terus jalan sambil mempertahankan lahan yang ada. Kalau dua program itu jalan dengan menggunakan benih-benih yang unggul, benih-benih kelapa maksudnya yang unggul dalam hal produksi, maka saya kira pemenuhan kebutuhan produk kelapa, buah kelapa terutama, bisa sedikit demi sedikit bisa dipenuhi supaya menghindari terlalu mengimpor buah kelapa. Dan yang paling kedua juga, mudah-mudahan kebijakan itu diberhentikan karena beberapa waktu lalu, apakah sampai sekarang, kita masih mengekspor kelapa butiran. Karena permintaan yang tinggi dari negara-negara Cina dan sebagainya, dengan harga yang cukup lumayan, makanya banyak juga petani-petani kita yang tidak memikirkan kebutuhan dalam negeri, banyak malah dikirim keluar. Saya kira itu yang perlu diperhatikan juga. Oke, terima kasih Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan kami selanjutnya mengenai sumber daya manusia, Pak. Di awal Bapak sudah sampaikan salah satu juga faktor adalah sumber daya manusia dalam hal ini petani kelapa sendiri. Kan mereka kurang, ya kata kasarnya juga mereka selama ini dalam program budidaya, pengetahuan mereka ya secara turun-temurun tanpa ada, ya kata boleh disampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan pengetahuan ataupun apa dan sebagainya. Nah, menurut Bapak kira-kira bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan daripada petani itu sendiri, dalam hal ini petani kelapa, dalam hal budidaya, kemudian ekstensifikasi dalam hal ini mengolah daripada produk kelapa itu sendiri. Ya, ini pertanyaan yang mendasar dan yang paling bagus. Seperti saya katakan pertama bahwa dunia pertanian kan tidak menarik lagi, termasuk bidang perkebunan, termasuk khususnya kelapa. Jadi peran bagaimana kita membuat kelapa itu atau berusaha di bidang kelapa itu menarik, itu merupakan peran yang harus ditingkatkan oleh bukan cuma kita pemerintah, tapi oleh berbagai bidang lain. Dan yang paling penting di sini bagaimana to make more attractive, interesting, supaya lebih menarik anak muda melihat ternyata kalau bekerja di kelapa sangat menjanjikan. Itu yang masih kurang. Padahal kalau disuruh mereka membayangkan dunia kelapa itu, saya aja yang sudah lama berkecimpung di bidang kelapa dan kita hitung-hitung, ternyata kalau berusaha di bidang kelapa itu sangat menjanjikan. Itu yang masih kurang di literasi atau diekspos, Informasi, informasi yang masih kurang ke anak-anak muda kita. Cobalah program itu ditingkatkan, apakah dari level pusat atau sampai ke daerah, termasuk fungsi-fungsi penyuluhan kan. Ini pemerintah Pak Menteri sekarang dengan program ketahanan pangan, satu programnya itu meningkatkan kembali itu penyuluhan. Cobalah masukkan situ materi-materi tentang kelapa, bahwa kalau berusaha di bidang kelapa itu sangat menjanjikan dan berlangsung cukup panjang karena tanaman kelapa kan tanaman tahunan, jadi tidak akan putus. Dan yang harus diingatkan kepada mereka bahwa kebutuhan minyak nabati dan segala macam protein dari kelapa itu produk makin meningkat. Itu harus diingatkan supaya orang anak-anak muda terutama yang ada di kampung-kampung daerah sentra kelapa khususnya di Sulut akan terus tertarik pada usaha-usaha perkebunan khususnya kelapa. Walaupun sekarang di Mingsel misalnya orang banyak anak-anak hilang. Saya jalan nyilam semua di kelapa. Karena harganya bagus, sangat menarik kan. 1 kilo sampai 2 juta. Sekilo apa seliter itu nilam 1 kilo. Nah, kenapa kelapa bikin kayak begitu? Bikin supaya anak-anak menarik. Ternyata kalau kita bergerak di bidang perkelapaan, lumayan juga. Kan tiap 3 bulan bisa dapat uang kalau iklan. Kalau cengkeh, lumayan depan. Kalau kelapa tiap 3 bulan mereka bisa dapat uang. Atau tiap bulan kalau mau. Bisa hal begitu yang harus diterangkan kepada mereka, disosialisasi, diseminasi, supaya anak kembali mencintai tanaman kelapa. Pertanyaan yang terakhir dan ini yang sangat mendasar. Menurut pandangan Pak
Noli, kira-kira prospek ke depannya tanaman kelapa ini sendiri bagaimana? Dari segi bisnisnya, kemudian dari segi remajannya kelapa ke depan bagaimana? Oke, terima kasih Pak Yu. Pertanyaan bagus. Kalau kita bicara tentang prospek, berarti tentang harapan kan? Tentang harapan ke depan. Nah, produk tanaman kelapa ini merupakan produk yang tidak bisa tergantikan oleh produk lain. Ada beberapa produk kelapa yang memang hanya dimonopoli kelapa, dan itu di tingkat dunia, tingkat global terus dibutuhkan dan makin lama makin banyak. Contoh kebutuhan yang paling gampang seperti minyak sayur, minyak goreng atau apa. Itu diperlukan bukan sekedar di usaha rumah tangga, tapi di industri yang berbasis bahan baku produk kelapa juga makin banyak. Contoh yang paling gampang seperti desiccated coconut, itu salah satu contoh. Kita aja orang nabung nggak pernah melihat bank itu di toko-toko. Susah untuk mencari kan, coba cari desiccated ataupun kelapa cari di pasar, di mana nggak ketemu. Padahal barang itu luar negeri di mana-mana ada. Itu contoh. Jadi prospek untuk kelapa ini sampai kapanpun tidak akan mengecil, malah makin lama makin membesar prospeknya. Dan kalau seandainya kita punya lahan, mengapa tidak mengembangkan diri atau usaha pertanian kita ke kelapa. Contoh petani-petani di Pati, Jawa Tengah, di Banyuwangi itu Banyumas. Mereka cuma ada 3-4 pohon di belakang rumah bisa bikin gula semut. Ya. Dan mereka bentuk kelompok sampai diekspor sampai ke Korea. Nah itu kan, itu salah satu produk ini. Tanaman enteng di sekitar rumah. Apalagi mereka kalau dibawa ke sini mereka akan heran. Ya. Misalnya, ayo cuma di sana kan, pohon kelapa cuma dikintal-kintal, terus selesai banyak. Kalau mereka akan pernah ngomong itu kelapa kayak begini. Mereka akan jadi tidak usah ragu, kelapa itu tetap prospektif dan tetap dibutuhkan sampai kapan juga. Saya kira itu dulu. Terima kasih sahabat tanaman palma, diskusi kita sampai saat ini, tetapi yang sangat menarik bahwa tanaman kelapa tidak akan hilang kalau kita semuanya senantiasa peduli. Apakah peduli terhadap tanamannya dalam hal ini produktivitasnya, peduli terhadap kontinuitas produktivitasnya, dan peduli terhadap keberlangsungan. Karena tanaman kelapa itu sangat menjanjikan untuk kita semuanya. Dari BSI Tanaman Palma, saya Julianus Matana bersama dengan Dr. Noli. Salam Taman Palma.